warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil khalqi wal anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Masjid Al-Ibadah yang saya muliakan, mudah-mudahan kita semua termasuk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat pimpinan Masjid Al-Mukarram Bapak Haji Samsuddin SE dan juga para pengurus yang lain, para hujjaj dan remaja sekalian. Syukur alhamdulillah kesempatan malam hari ini kita hadir kembali bersama-sama untuk kembali mengikuti pengajian. Semoga pengajian ini besar manfaatnya buat kita sekalian dan semoga Allah membalas kehadiran kita dengan balasan pahala yang sebesar-besarnya, dan semoga Allah ampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga terus dibukakan pintu hati dan pintu ilmu yang seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, halaman di sini 55 ya, surah Ali Imran ayat ke-30. Paling atas sekali yauma tajidu itu. Ali Imran ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tajidu kullu nafsim ma amilat min khairim muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu raufum bil ibad. Artinya sebelah itu ingatlah. Ini disuruh ingat ya, karena ini masalah besar. Ingatlah pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan dihadapkan kepadanya. Jadi ini peringatan dari Allah ya, supaya kita menyadari bahwa semua perbuatan kita nanti diperlihatkan, ada bukunya begitu. Maka ada istilah yang diberi buku, apa itu, menerima buku dengan tangan kanan, ada yang menerima buku dengan tangan kiri ya. Nah, buku-buku tersebut itu saudara-saudara menggambarkan tentang perbuatan-perbuatan kita. Itu salah satu saksi dan bukti begitu. Di samping nih anggota juga jadi saksi ya, termasuk tanah yang kita berpijak di atasnya jadi saksi juga ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memperlakukan kita seadil-adilnya. Jadi enggak langsung masuk neraka, enggak begitu ya. Jadi diperlihatkan semua. Nah, ini ayatnya nih. Ingatlah pada hari ya, maksudnya hari kiamat nanti, ketika setiap jiwa, setiap orang ya, setiap orang mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan, dihadapkan kepadanya. Jadi dihadapkan tuh kebaikannya semuanya ada ditulis di dalam buku ya. Maka tuh ada istilah kita malaikat raqib atid itu, yang nulis kebaikan, yang menulis keburukan ya. Nah itu kalau kebaikan, kalau keburukan bagaimana? Ya sama. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Jadi yang ia telah kerjakan dihadapkan, tertulis di dalam buku khusus gitu. Nah ini gambaran orang yang mengerjakan perbuatan yang haram ini mengharap-harap ya agar jauh sekali tuh kejadian tersebut dengan dia. Tapi kan nggak mungkin, apa yang dulu dikerjakan ribuan tahun, ratusan tahun masih ada ya. Pengennya sih hilang begitu, lenyap ya. Ini yang disebut dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan hari itu ya. Dia pengen nih ada jarak antara dia berbuat di dunia dengan hari kiamat begitu ya. Seakan-akan hari kiamat tidak terjadi, karena di hari kiamat hari pembalasan begitu. Kemudian lanjutannya, dan
Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya. Maksudnya Allah peringatkan kita ini, hati-hati, Allah akan menyiksa ya, umat manusia yang membangkang dan menentang. Dan siksaan itu dari Allah. Kalau siksaan dari Allah itu menggambarkan siksaannya cukup berat, bahkan sangat berat. Pernah saya gambarkan pukulan dari anak kecil dengan pukulan dari orang dewasa, sama-sama namanya pukulan. Tapi pukulan anak kecil berapa bobotnya? Ya pasti dia lebih kecil. Yang paling besar pukulan orang dewasa, begitu. Begitu juga masalah siksaan. Ya, manusia menyiksa, Allah menyiksa. Ya paling serem siksaan Allah itu. Ya, ini yang disebut dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya. Ya, artinya awas, siksanya nanti datang dari diri Allah, bukan dari siapa-siapa. Dan ini menyeramkan, begitu. Ya. Kemudian walaupun demikian Allah tetap dikatakan Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Jadi jangan dikira itu Allah buat peraturan Allah benci. Allah buat peraturan supaya manusia beriman, supaya manusia tidak menyekutukan Allah, supaya manusia beribadah. Itu peraturan, di situ ada kebaikan-kebaikan buat manusia. Nah itulah yang disebut Allah itu sayang sebetulnya kepada umat manusia. Tapi kan kadang-kadang manusia ini mempergunakan hawa nafsu, ya, sehingga tuh melihat peraturan Allah merugikan. Padahal justru di peraturan itu bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Ya, jadi penglihatan manusia, penglihatan yang pendek, yang picik begitu. Dan didasari oleh hawa nafsu dan bisikan setan. Coba didasari dengan akal sehat dan didasari dengan agama. Ya, itu justru peraturan Allah bentuk kasih sayang Allah kepada umat manusia. Ya. Jadi Allah larang berjudi, itu bagus kalau kita berjudi. Apa akibatnya? Bisa jadi harta habis begitu. Ya, hidup kita luntang-lantung. Ya, ada istilah segala barangnya ntar digadein gara-gara berjudi. Jangan-jangan bininya juga digadein, kan begitu. Ya, itu gambaran lucu ya istilahnya ya. Artinya itu dilarang berjudi, dilarang berzina gitu. Karena akibatnya buruk. Ya, akibatnya buruk saudara-saudara, dunia akhirat. Disuruh sholat, itu untungnya dunia akhirat. Disuruh ini, disuruh itu. Walhasil tuh Allah ketika membuat peraturan nggak ngambil keuntungan. Dia kan udah maha kaya. Jadi itu peraturan Allah buat manusia, bukan buat Allah. Maka tuh ada hadis, seandainya ini manusia ini kafir semuanya, Allah nggak rugi. Anggap semuanya kafir, Allah nggak rugi. Atau kebalikannya, anggap semuanya beriman, Allah nggak untung. Rugi untung kembali kepada umat manusia. Ya, jadi peraturan Allah itu gambaran kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya. Tapi sayang manusia melihat dengan pikiran hawa nafsu itu, dengan bisikan setan. Jadi nggak ketemu lah. Ya, bawaannya tuh agama menyusahkan, agama menyempitkan gerak. Ya, jadi lingkup kita jadi kecil, jadi sempit. Ini nggak boleh, ono nggak boleh misalnya. Jadi pikirannya udah jelek aja tuh agama. Itu pikiran didasari hawa nafsu dan bisikan setan. Jadi kesimpulannya ini wallahu ghafurur, apa tadi dikatakan wallahu raufum bil ibad, Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya, sayang yang bermanfaat buat hambanya. Ya. Baik, ayat selanjutnya Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nah, kalau tadi kan disuruh istilahnya ya menjauhilah apa yang Allah larang. Ya, laksanakan apa yang Allah perintah. Nah, di antaranya diterangkan di sini ikutilah Nabi Muhammad SAW. Nih artinya nih, katakanlah wahai Muhammad. Jadi Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk menyampaikan, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku.
Aku di sini Nabi Muhammad. Ya. Jadi salah besar manusia mencintai Allah, tapi perbuatannya berlawanan dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi semestinya mencintai Allah harus ada bukti, yaitu mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan dia nggak bisa dipisahkan itu. Nggak bisa itu istilahnya agama hanya Al-Quran doang, nggak pakai sabda-sabda Nabi. Padahal sabda Nabi ini juga menerangkan tentang ayat-ayat Quran, menerangkan tentang hukum-hukum begitu. Dia harus sejalan dan seiring begitu, nggak bisa dipisahkan. Seperti ayat ini nih, kalau kamu katanya mencintai Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad SAW. Nggak bisa dipisahkan begitu ya. Katakanlah hai Muhammad, jika kamu hai umat manusia mencintai Allah, ikutilah aku, ikutilah Nabi, ya, niscaya Allah mencintaimu. Nanti Allah akan membalas cintanya Allah, Allah kasih keredoan begitu. Ya, jadi mengikuti Nabi Muhammad, nanti Allah balas dengan keredoannya, dengan kecintaannya. Ditambah lagi dan mengampuni dosa-dosamu. Juga Allah ampunin dosa-dosanya bila mana seseorang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ini kan dorongan dari Allah supaya manusia itu beriman kepada Nabi Muhammad, ya. Jangan hanya beriman kepada Tuhan doang. Kan kalau kita lihat zaman sekarang, bahkan zaman dulu, semua agama mengakui Tuhan, ya. Orang Yahudi percaya sama Tuhan, orang Nasrani percaya sama Tuhan, ya, apapun percaya sama Tuhan itu agama. Tapi apakah dia mengikuti Nabi Muhammad? Ini yang jadi masalah. Ya. Jadi semuanya ngaku beriman. Mungkin dalam bahasa Arab semuanya dikatakan mukmin. Orang Yahudi mukmin, kadang-kadang begitu, beriman maksudnya. Orang Nasrani mukmin, beriman. Tapi dalam Islam nggak dikatakan mukmin kalau nggak ngikutin Nabi Muhammad SAW. Ya. Nggak bisa dipisahkan. Ya. Maka ini dia nih. Ya. Jadi kalau kamu mencintai Allah, ya, harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Saudara, saya pengen ngomong sedikit nih. Cinta itu ada dua macam. Ada salah seorang mufasir namanya Syekh Sya'rawi, dia mengatakan cinta itu ada dua macam. Pertama, cinta karena perasaan. Kedua, cinta berdasarkan akal. Kalau cinta berdasarkan perasaan, yang enak-enak kita cinta, kita senang. Gula senang kita, manis. Ya. Makanan yang gurih-gurih senang. Itu saya cinta sama gula, itu cinta perasaan. Dalam agama nggak bisa pakai perasaan, nggak bisa sembahyang pakai perasaan, ogah sembahyang pakai perasaan. Jadi patokannya perasaan, nggak kelop begitu. Justru jadi apa itu, berlawanan. Ya. Dan kita segan melaksanakan agama karena kita cinta ini cintanya pakai perasaan. Jadi yang benar nomor dua, cinta didasari akal. Ya, seperti kita ini minum obat pahit, secara perasaan ogah, ngapain minum obat pahit begitu. Tapi akal mengatakan kalau gua nggak minum obat nggak baik-baik. Kalau perlu tekep hidung, kalau perlu ini, kalau perlu itu, makan obat. Itulah cinta didasari akal. Di dalam agama yaitu yang dipakai. Ya, cinta didasari akal. Ya, sembahyang mesti ya kita mencintai sholat dengan dasar akal. Akal kita mengatakan kalau kita nggak sholat nanti dihukum oleh Allah. Dan sholat itu juga membawa ketentraman, kebersihan dan segala-galanya lah begitu. Badan jadi bergerak begitu, nggak diem. Walhasil akal mengatakan semua ibadah justru menguntungkan. Ya. Kalau pakai perasaan susah dah, ya, susah itu. Sembayang ogah karena nggak enak perasaan, puasa ogah perasaan nggak enak, lapar, haus. Ya. Bersedekah nggak mau dah perasaan kita, aduh kita boleh capek-capek dan seterusnya begitu. Jadi pakailah dasar akal. Agama itu namanya cinta karena akal. Cinta berdasarkan akal, bukan cinta berdasarkan perasaan. Maka tuh kalau dalam antara
ya kekasih dengan yang dikasihin. Itu memang biasanya itu melulu pakai perasaan. Pakai perasaan. Dia mencintai si fulan pakai perasaan aja udah. Kadang-kadang kata orang, dia kan begini, udah cakep juga udah. Dia kan begitu, ada cakep juga udah. Kata ibu bapaknya jangan, dia kan demikian, udah cakep juga, perasaannya lah. Coba dipakai akal, dipikirin begitu. Ya, bisa berubah itu. Tapi karena pakai perasaan melulu, jadi susah udah. Ya. Nah, agama itu bukan cinta pakai perasaan. Jadi kita cinta kepada Allah pakai akal, ya, berdasarkan akal, bukan berdasarkan perasaan. Itu saudara-saudara tentang cinta tadi. Tadi kan ada ayat apa itu? Qul in kuntum tuhibbunallah itu. Katakan wahai Nabi Muhammad, bila mana kamu mencintai Allah itu. Cinta Allah yang benar cinta berdasarkan akal. Cinta Nabi Muhammad juga begitu, bukan pakai perasaan. Baik, selanjutnya ayat 32 yang berbunyi Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Ini saudara semacam penguat dari yang tadi. Ya, tadi kan kalau dibilang apa tadi, kalau cinta kepada Allah ikutilah Nabi Muhammad. Nah sekarang dua-duanya nih, katakanlah katanya. Jadi katakanlah hai Muhammad, jika kamu mencintai Allah ikutilah aku. Wah udah itu. Ya, katakanlah wahai Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Ya, ayat 32. Jadi kul atiullaha war rasul itu. Katakanlah wahai Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Ya, jadi memang ini dua nggak bisa dipisahkan. Ya. Disuruh taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Terus jika kamu berpaling, nggak mau taat, menentang, kafir, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Maka mereka dicap kafir. Yang nggak mau taat kepada Allah, nggak mau taat kepada Rasulnya. Ya, berarti dia berpaling. Ya, melengos. Nah, orang ini dicap orang-orang kafir. Tapi ingat ya, ada kafir dua macam. Ya, bahkan ada bermacam-macam kafir. Seperti contohnya ini sholat. Orang nggak sholat, kita lihat dulu. Kalau dia nggak sholat karena nggak percaya, kafir. Kalau dibilang sholat nggak wajib, ya, cukup eling aja, itu langsung kafir. Tapi kalau kenapa nggak sholat? Aduh, gimana ini? Nah, kalau ditanya lagi, apakah sholat itu wajib? Wajib dong. Kok kamu nggak sholat? Macam-macam tuh udah jawabannya. Ini masih belum kafir. Ya boleh disebut, cuman kafir nikmat namanya. Tadi kalau kafir terhadap Allah, ini kafir terhadap nikmat Allah. Allah kasih nikmat begitu banyak nggak kehitung. Disuruh sholat nggak mau. Tapi dia masih yakin sholat itu wajib, tapi nggak mau kerjain alasan ini, alasan itu. Itu secara hukum ya, dia belum kafir. Dia orang Islam yang berdosa besar. Tapi kalau dia nggak sholat, kenapa nggak sholat? Wah sholat nggak wajib, cukup eling aja, kafir. Karena mengingkari. Ya, di samping nggak sholat, dia mengingkari. Kalau yang tadi dia nggak sholat tapi nggak mengingkari, masih meyakini sholat itu wajib. Tapi perasaan dia ini ya, susah banget sholat itu. Ya. Itu jadi ada kafir terhadap Allah, ada kafir terhadap nikmat Allah. Itu yang nggak sholat. Kemudian dia masih percaya sama sholat, ya paling dibilang kafir nikmat. Jadi belum dikatakan kafir tulen lah. Ya. Masih termasuk orang Islam. Dalam bahasa lain dia fasik begitu, orang Islam yang berdosa. Orang Islam yang berdosa. Kemudian saudara-saudara, ini dicontohkan para nabi-nabi ini. Ya, tadi kan disuruh ikutilah Allah, ikutilah Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah di sini ayat selanjutnya mengkisahkan tentang para nabi. Ya, dikatakan innallaha astafa Adama wa Nuha. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Artinya 33. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam
Ini manusia pertama, ya, Adam. Allah pilih Adam jadi manusia pertama, kemudian dijadikan sebagai nabi begitu. Kemudian Nuh ini ada yang bilang bapak kedua. Bapak pertama Nabi Adam. Ya, bapak pertama Nabi Adam. Umat manusia asalnya dari Nabi Adam. Itu kan tuh manusia setelah Nabi Adam kan mulai banyak. Nah itu di zaman Nabi Nuh kan mereka banyak yang kafir. Akhirnya kan Allah tenggelamkan, habis tuh manusia. Yang selamat itulah yang masih hidup, ya, yang nanti akan berkembang biak lagi. Maka yang ngikut Nabi Nuh dengan kapalnya itulah yang disebut Nabi Nuh bapak kedua. Ya, karena tadi keturunan Nabi Adam hampir habis punah. Sekarang ini keturunan Nabi Nuh dari putra-putranya itu yang beriman, berkembang, maka manusia menjadi banyak. Ya. Jadi disebut juga Nabi Nuh bapak kedua. Jadi Allah pilih beliau ya, sebagai Rasul, sebagai Nabi. Ya. Sungguhnya Allah telah memilih Adam, terus Nuh, keluarga Ibrahim. Kalau dari keluarga Ibrahim itu banyak itu. Ya. Nabi Ibrahim punya putra namanya Ismail. Itu yang dijadiin kurban itu. Ya. Nah, tapi Allah gantiin dengan kambing kibas begitu. Nabi Ibrahim punya putra lagi namanya Ishak. Ya. Jadi Nabi Ibrahim punya anak namanya Ismail. Entah itu dari Ismail turun temurun lahirlah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad keturunan Nabi Ibrahim. Nah dari ibu yang kedua ini yang namanya Sarah, Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak, Nabi Ishak begitu. Nabi Ishak punya anak namanya Yakub begitu. Nabi Yakub punya anak tuh Yusuf dan saudara-saudaranya. Nah itu semenjak zaman Nabi Yakub disebutlah Bani Israel. Jadi Bani Israel adalah orang-orang keturunan Nabi Yakub. Ya, keturunan Nabi Yakub. Ya, kalau orang Arab itu keturunan dari Nabi Ismail dan suku yang dari Yaman namanya Jurhum. Jadi mereka bertemu di satu kakek namanya Ibrahim. Ya. Maka di sini dikatakan Allah memilih keluarga Ibrahim. Banyak jadi nabi-nabi itu. Sampai Nabi Muhammad keluarga Nabi Ibrahim. Ya. Para nabi-nabi dari setelah Nabi Yakub itu banyak para nabi-nabi ya pada Bani Israel. Yahya, Zakaria, Nabi Isa itu semuanya keturunan Nabi Ibrahim. Jadi keturunan penting begitu. Keturunan penting. Sehingga ada dalam Islam kan tunkahul mar'ah li arba'in. Perempuan dikawini, dinikahi karena ada 4 sabab itu. Di antaranya wali nasabiha, nasab. Garis keturunan. Dia juga punya peranan penting. Ya. Ada tuh hadis yang lain mengatakan fa innal irqadasas, sesungguhnya keturunan itu yaitu sensitif ya, dia berpengaruh. Keturunan berpengaruh. Orang-orang dulu nih kalau dia menikahkan anak itu memang patokannya keturunan juga. Ya. Hampir begitu saudara-saudara. Emang dia ada pengaruhnya. Ya. Nah ini kita bisa lihat keturunan Nabi Ibrahim, nabi-nabi mulu, orang hebat semua itu. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Ya. Terus tuh beliau, maka kita sering berselawat Ibrahimiyah, kama sholaita ala Nabi Ibrahim beliau. Jadi Allah pilih keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Imran ini bapaknya Maryam. Imran, ya. Imran punya istri namanya Hannah. Ya. Terus ya, Imran ini pemuka agama lah. Itu dia Bani Israel itu. Ya, Bani Israel, keturunan Nabi Yakub. Jadi Imran punya istri namanya Hannah, terus punya putri anak satu namanya Maryam. Maryam punya anak namanya Isa, Nabi Isa alaihi salam. Orang-orang hebat semua. Ya, garis keturunan. Allah pilih. Ya.
Jadi sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran. Nah ini dia, ini kan surah Ali Imran, surah keluarga Imran. Ada Imran, bapaknya Nabi Musa, itu lain lagi, itu di atas itu. Ya, Nabi Musa itu di atas. Ini Imran dekat-dekat Nabi Isa. Ya. Karena Nabi Isa cucunya Imran. Ya. Jadi Imran punya istri namanya Hannah, punya putri namanya Maryam, punya anak namanya Isa bin Maryam. Ya. Keluarga Imran. Jadi keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masa masing-masing. Jadi Allah lebihkan mereka, Allah berikan kelebihan ya, dengan ketakwaannya, dengan kesalehannya, maka ada yang diangkat jadi nabi, begitu. Dan mereka keturunan yang bagus, keturunan yang bagus. Maka kalau mencari istri juga lihat keturunan ya. Al-Quran sendiri itu menyebut ya, tentang keturunan. Baik, selanjutnya ayat berapa dah? 34 ya. Ayat 34. Tadi kan ayat 33 berbunyi innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin, terus zurriyatam ba'duha mim ba'd wallahu sami'un alim. Itu ayat 34 sebagai satu keturunan yang tadi saya bilang. Jadi mereka itu sebagai satu keturunan, sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain. Maksudnya satu sama lain punya garis keturunan. Ya, satu sama lain punya garis keturunan. Jadi keturunan penting. Ada yang bilang kalau keturunan penting, kalau tanjakan penting apa enggak? Bukan main. Selanjutnya, nah sekarang mulai nih cerita istrinya Imran. Tadi saya bilang istrinya Imran namanya Hannah. Idh qalat imra'atu Imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara nadartu laka ma fi batni muharraram fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Ayat 35. Ingatlah, ini cerita Al-Quran ya. Allah tulis tuh di dalam Al-Quran kisah para rasul, kisah para nabi, kisah keluarga-keluarga yang baik ini. Nih dikatakan ingatlah ketika istri Imran yang bernama Hannah, di sini nggak disebutin memang, dalam tafsir begitu, berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu. Jadi si Hannah ini istrinya Imran bernazar dia sampai tuh nazar dengan ajaran Nabi Muhammad SAW ya wajib dilaksanakan. Cuman di nazarnya ini apa? Dipengen nanti kalau punya anaknya mau dijadiin yaitu mengurus masjid, begitu, mengurus masjid semuanya dah, ya kebutuhan masjid, persiapan masjid, apapun lah begitu ya. Pengennya begitu. Jadi biar tetap berada di masjid, di Baitul Maqdis begitu. Itu Imran dulu tuh dia bernazar ya, dikatakan ya Tuhanku sesungguhnya aku bernazar kepadamu apa, yaitu janin yang dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu. Dia pengen bayinya nanti kalau lahir jadi orang yang hanya mengabdi kepada Allah. Maka terimalah nazar itu dariku. Jadi di sini dalam Al-Quran disebut inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Muharrara artinya terlepas, bebas. Maksudnya terlepas dari dunia, dia hanya agama saja.
Hanya ibadah aja begitu, mengurus masjid, merapikan masjid, ya, beribadah. Nah, itulah isi nazar istrinya Imran. Kalau nanti anaknya lahir, tahu-tahu anaknya lahir perempuan, namanya Maryam. Ini yang repot. Sedangkan yang ngurusin masjid biasanya kan laki-laki, perempuan kan ntar dia main apalah, yang nggak layak lah dilihat oleh laki dan nggak bagus begitu. Ya, tapi itulah kehendak Allah itu. Nih, jadi dia ingin menjadikan bayinya itu yang di dalam rahimnya nazar untuk berkhidmat kepada Allah begitu. Maka terimalah nazar itu dariku. Ya, fataqabbal minni begitu. Ya. Sungguh engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Si Hannah mengatakan engkau ya Allah maha mendengar, engkau ya Allah maha mengetahui. Pasti mendengar nih perkataan saya bernazar. Ya, begitu. Apa yang terjadi? Nih kita lihat ayat selanjutnya, yaitu ayat 36. Ya. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha wa inni sammaituha Maryam wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Maka ketika melahirkannya dia berkata, jadi ketika melahirkan tahu-tahu yang keluar perempuan. Ini bagaimana nih? Maka ketika melahirkannya dia berkata, ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan. Ya. Padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Nggak sama di dalam berkhidmat untuk kepentingan masjid. Ya, laki sama perempuan tuh susah itu, nggak sama lah begitu, beda. Sedangkan nazarnya kan kalau anaknya lahir mau dijadiin berkhidmat, ya, menjadi pelayan masjid, ya, gitu. Tapi tahu-tahu yang lahir perempuan, maka dibilang dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Maksudnya nggak sama bila mana dia berkhidmat begitu. Kemudian kata Hannah istrinya Imran, dan aku memberinya nama Maryam. Ya, saya berikan nama Maryam. Itu dikatakan wa inni samaituha Maryam. Namanya Maryam. Kemudian dan aku mohon perlindunganmu untuknya. Si ibu ini memohon kepada Allah supaya bayi yang baru dilahirkan biar dilindungi oleh Allah. Ya, aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk. Jadi namanya manusia ingin keluarganya selamat. Ya. Maka di sini si Hannah memohon bantuan dari Allah, pertolongannya supaya melindungi si Maryam dan keturunan Maryam. Ya, cuman Maryam kan keturunannya kan sampai Isa doang. Setelah Isa nggak ada. Gitu. Jadi mohon dipelihara dari gangguan setan yang terkutuk. Ada hadis tuh mengatakan setiap anak yang lahir itu menangis karena ditotok oleh setan. Begitu. Wallahu alam itu. Setiap bayi yang melahirkan menangis karena semacam ditotok oleh setan, kecuali Maryam. Ya, kecuali Maryam, karena katanya Maryam memang dia udah mamanya udah mohon kepada Allah supaya minta dilindungi dari si setan ini. Ya, begitu saudara-saudara permohonan si ibu Maryam buat Maryam. Kemudian di ayat terakhir ini, ya, ayat 37, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan wa ambataha nabatan hasana
wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadza qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Maka dia Allah menerimanya. Ini dia, walaupun tadi yang dinazarkan untuk jadi ya ngurusin masjid kan mestinya kan laki, tahu-tahu perempuan. Walaupun perempuan Allah terima juga, begitulah. Walaupun perempuan Allah terima juga. Ini semacam pengecualian begitu. Ini jadi dikatakan fataqabbalaha rabbuha itu. Maka dia Allah menerimanya. Ya, Allah menerimanya, menerima Maryam ya, berkhidmat di masjid itu. Maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik tuh. Bahkan nggak tanggung-tanggung nih, diterimanya dengan baik begitu. Biqabulin hasan begitu. Kemudian membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik. Jadi Allah tumbuhkan, Allah besarkan di Maryam. Nanti diterangkan tuh yang membesarkan pamannya namanya Zakaria, Nabi Zakaria ya. Karena tadi Imron kan menikah dengan Hannah ya. Si Hannah ini punya saudara perempuan menikah dengan Nabi Zakaria ya. Berarti Maryam ponakan istri, begitu susah banget ngomongnya. Maryam ponakan istri dari Nabi Zakaria. Itu. Jadi diurus sama Nabi Zakaria. Karena sebelum lahir Imron meninggal. Ya, sebelum lahir Imron meninggal. Jadi Hannah ini ya sendirian, maka diserahkan kepada Zakaria, ipar dari Hannah. Jadi keluarga baik semua ini. Nanti Nabi Zakaria punya anak namanya Yahya. Zakaria punya anak namanya Yahya. Yang orang Kristen bilang Yohanes. Yohanes adalah Yahya, itu bahasa mereka itu. Yahya dengan Nabi Isa nggak berjauhan. Yahya sama Nabi Isa nggak berjauhan, masih famili jadinya. Keluarga Nabi semua. Ya. Begitu. Jadi setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab, kamar khusus ibadah. Jadi si Maryam ditaruh di mihrab, di atas begitu. Kamar khusus dibuatin oleh Nabi Zakaria. Pakai tangga begitu. Satu orang pun nggak bisa masuk. Hanya beliau saja. Karena dia yang ngurusin. Diminta oleh ibu Maryam, namanya Hannah. Wahai Zakaria. Kebetulan kan Nabi Zakaria kan dia pengurus masjid istilahnya. Ini saya serahkan ini putri saya yang namanya Maryam. Ya. Jadi setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab, kamar khusus ibadah buat si Maryam, dia dapati makanan di sisinya itu. Setiap Nabi Zakaria datang ada makanan. Ada makanan. Lucunya katanya buahan itu misalnya buahan musim panas, tapi adanya di musim dingin. Ketika musim dingin yang ada buahan musim panas. Ketika musim panas ada buahan yang musim dingin. Jadi aneh begitu. Maka tuh Nabi Zakaria tanya, wahai Maryam dari mana nih? Kata Maryam min indillah, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang namanya sesuatu yang luar biasa. Kayak mukjizat. Ya. Jadi Allah kasih makan, Allah kasih buah dia. Ya, dikatakan tuh setiap kali Zakaria masuk menemui Maryam di mihrab, yaitu kamar khusus ibadah, dia dapati makanan di sisinya, di sisi Maryam. Dia berkata nih si Zakaria, wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh begitu? Ya, dari mana engkau peroleh ini? Dia yaitu Maryam menjawab, itu dari Allah katanya. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa perhitungan. Itu Maryam. Jadi kayak wali dia.
masih kecil itu. Konon katanya Maryam masih bayi, tapi bisa ngomong, ditanya masih kecil, ini dari mana nih Maryam? Ya, ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kelebihan Maryam. Nanti akan melahirkan seorang Rasul besar, namanya Isa. Ya, cuman sayangnya nih umat pengikut Nabi Isa nih ya banyak yang menyimpang, itu doang itu. Ya. Anggaplah benar nih umat Nabi Isa, dia mesti beralih ketika datang Nabi Muhammad SAW, mesti begitu emang estafet. Ya, selalu begitu, kudunya begitu. Tapi ya udah menceng, udah bengkok, nggak mau beralih ke agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mestinya beralih, karena semua agama dari Allah begitu. Dan agama yang dibawa oleh Nabi Isa terbatas masanya saja. Ketika datang masa Nabi Muhammad, yang berlaku agama Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Ya. Nah inilah saudara-saudara bahasan kita pada malam hari ini sampai ayat 37. Nanti 38. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bagaimana inian? Penyembelihan udah siap semua? Insya Allah mudah-mudahan ya. Nah saudara-saudara kayaknya udah masuk Isya ya. Mari kita akhiri dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan pahalanya kepada yang telah wafat, ibu bapak kita, guru-guru kita ya. Begitu juga mertua atau istri atau anak yang sudah wafat, semoga Allah ampuni mereka dan semoga Allah ampuni kita sekalian. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nawaitum wa ala ma nawal hadirun ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir dzunubana wa dzunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa muallimina wa masyayikhina liman lahu haqqun alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.